AI skill versus AI tools, yang mana yang harus gue pakai? Perbedaan kecil yang kalau tepat guna bisa bikin hasil konten lu 10 kali lipat lebih viral. Selamat datang di episode 3 dari playlist Agentic Content, di mana kita akan belajar tentang gimana caranya bisa memanfaatkan kemampuan Agentic AI supaya bisa lebih cepat viral dan juga cuan lebih banyak. So, seperti apa detailnya? Yuk langsung kita bahas ya. Oke, so jadi di episode sebelumnya gue udah bahas tentang yang namanya adalah tools. Jadi kalau tools adalah tangan dan kakinya dari AI agent, maka skill adalah paket keahliannya yang bisa kamu install ke dalam agent kamu, seperti menginstal aplikasi baru ke dalam smartphone. Jadi bayangkan kamu punya robot asisten. Nah, robot itu udah punya tangan dan juga kaki ya, udah punya toolsnya nih, tangan dan kaki. Tapi kalau kamu ingin dia jago masak, kamu perlu menginstal yang namanya adalah skill memasak gitu ya. Kalau kepengen robotnya nih bisa masak, ya lu harus install dong ya pengetahuan dia supaya bisa masak gitu ke dalam. Kalau kamu ingin dia jago nulis, lu harus bisa bikin dia juga jago nulis, install ke dalam kepalanya. Kalau manusia kan belajar ya, baca buku kah, kayak begini-begini kan, mau belajar buku nih marketing gitu kan, tentang kalau misalnya mau belajar tentang marketing, kalau misalnya mau belajar tentang bisnis segala macam, baca bukunya kayak begini kan, The Lean Startup. Kalau mau belajar tentang konten misalnya gitu kan, bisa pakai belajar buku-buku yang kayak gini, Hook Point dan seterusnya. Kalau manusia belajar gitu kan, belajar nanti otaknya menyerap, dia ngerti. Tapi kalau robot ya kan berarti kan lo harus install kan softwarenya apa ke dalamnya supaya dia bisa ngerti gitu kan, apa yang lo mau suruh tuh dia bisa ngerti. Jadi itu yang maksud dengan skill ya, ibaratnya ya kemampuan AI itu harus diinstal gitu ya. Nah, di bagian akhir dari video ini kamu akan tahu cara dan menemukan dan menginstal skill pertama untuk agent kamu, bahkan membuat skill buatan kamu sendiri. Nanti gua akan ajarin di dalam video kali ini gitu ya. Nah, definisi singkatnya adalah AI agent skill adalah paket instruksi dan juga pengetahuan terstruktur yang ditambahkan ke dalam agent untuk bisa memberikan keahlian khusus atau keahlian khusus di bidang tertentu gitu ya, sehingga ya balik lagi, entah itu mau disuruh dia jago masak kek, jago nulis kek, jago ngapain, jago bikin laporan kek gitu dan seterusnya ya. Itu nanti kita bisa bikinin apa skillnya di dalam AI agentnya. Nah, oke, jadi ini ada apa yang namanya analoginya ya. Jadi kalau di episode 1 kita udah belajar namanya LLM otaknya, itu AI agentnya kita udah tahu ya, ibarat kayak otaknya doang. Kalau cuma otaknya doang itu teman-teman kayak ngobrol sama chatgpt.com, sama kayak ngobrol sama gemini.google.com, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman otaknya dia bisa ngoceh doang robotnya ya. Kalau pakai tools teman-teman ada tangannya nih, tangan dan kakinya, teman-teman bisa suruh AI-nya mengerjakan berbagai pekerjaan secara sekaligus, kirim email, bikin draft konten, cari gambar di Google, cari video di Google, cari video di Pexel atau Pixabay dan seterusnya. Ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan, diambil lalu dijadikan sebuah komprehensif ya, komprehensif misalnya sebuah script konten, lalu kemudian teman-teman tinggal take aja kontennya. Itu juga bisa dilakukan kalau teman-teman udah sambungin sama tools. Lalu yang ketiga, ini ada yang kemudian juga yang paling penting gitu ya. Ketika teman-teman udah bisa nyambungin semuanya untuk bisa menghasilkan output yang sesuai sama maunya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dia pengen jago masak ya, artinya dia skill masaknya ini harus teman-teman ambil atau desain berdasarkan skill masaknya tuh chef bintang 5 kan, kayak gitu kan. Jadi dia benar-benar bisa jago masak. Nah, itu dimaksud dengan skill keahlian. Teman-teman harus bisa menginstal itu ke dalamnya gitu ya. Nah, itu nanti gue akan jelaskan lebih detail di dalam video ini gitu ya. Jadi skill atau keahlian itu harus diinstal untuk bisa menghasilkan output yang terstruktur gitu ya, yang sesuai sama kemauannya teman-teman gitu ya. Teman-teman nanti ya balik lagi ya, nanti satu-satu lah ya kayak gitu. Jadi itu adalah 3 komponen utama atau analogi sederhana yang teman-teman harus pahamin ya. Kalau udah sampai episode ketiga ini jangan loncat-loncat, balik lagi tonton dulu sebelumnya biar teman-teman lebih paham gitu ya. Sampai kalau udah sampai sini nanti gue akan jelaskan lagi secara lebih detail supaya produktivitas teman-teman pada saat konten jadi bisa lebih cepat. Oke, jadi di sini ada info suksesnya. Jadi teman-teman, skill membuat agen kamu berubah dari sekedar asisten serba bisa menjadi spesialis ahli di bidang yang kamu butuhkan. Detailnya seperti apa? Lanjut dulu ya, kita ke dalam materinya. Oke, so jadi di sini ada perbedaan skill versus tools, sama yang tadi gue jelasin di dalam hook pertama gue, yaitu adalah banyak yang masih bingung membedakan antara skills dan juga tools. Berikut perbedaannya. Apa itu? Kalau misalnya tools itu adalah kemampuan teknis untuk bisa melakukan suatu aksi tertentu. Sama yang gue jelasin tadi kan, kirim email, bikin draft konten, baca file, tulis file, itu namanya tools. Kalau skill adalah pengetahuan instruksi untuk bisa menyelesaikan tugas tertentu. Lo adalah seorang jago nulis. Lo adalah seorang pemasak di hotel bintang 5, bla bla bla. Itu disebut sebagai skill gitu ya. Jadi kemampuan dia untuk bisa memasak dengan jago ya,
kemampuan dia untuk bisa menulis dengan berlaporan dengan jago, itu disebut sebagai skill gitu ya. Habis itu berikutnya sifatnya adalah dia, kalau tools itu hanya melakukan eksekusi, melakukan sesuatu, that's it ya, cuman gitu doang. Kalau misalnya skill itu berfungsi sebagai strategis gitu ya, dia tahu cara melakukan sesuatu. Misalnya disuruh masak Indomie, dia udah tahu di dalam kepala dia, oh caranya masak Indomie adalah lu harus punya air dulu, punya panci ya, terus habis itu lu harus punya Indominya, lu harus punya bumbunya dan seterusnya. Dia tahu cara strateginya, lalu kemudian kalau tools adalah ya itu tadi, pancinya atau alat-alatnya, kompornya segala macam. Dia cuma melakukan itu doang. Kalau kompor, alatnya atau perkakas kompor itu kan fungsinya kan untuk bisa ini doang kan, menaruh untuk memasak doang kan. Nah, kalau misalnya si skillnya itu tadi, yaitu orang yang memasaknya gitu, kemampuan untuk memasaknya gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada analoginya palu, gergaji, obeng, ya contohnya panci segala macam dan seterusnya. Kalau di sini skill keahlian menjadi tukang kayu dan seterusnya. Siapa yang menyediakan platform atau built-in? Ini adalah skillsnya komunitas developer atau kamu sendiri. Kita bisa bikin custom skillsnya sendiri. Misalnya skill untuk bisa menahan tertawa atau dari inian, itu disebut sebagai skill. Atau skill untuk bisa memproduksi jokes yang cocok untuk orang Indonesia misalnya, itu juga bisa dibikin ya pakai AI gitu. Kita bisa bikin skill yang bentuknya kayak gitu. Terus berikutnya cara installnya sudah tersedia dan biasanya udah otomatis diaktifkan. Lalu berikutnya di sini ada skillsnya diinstal sebagai paket terpisah gitu ya. Kita bisa bikin custom AI, custom skillnya. Sebenarnya tools juga ada ya, custom tools yang bisa kita pakai. Cuman ya biasanya kita harus bikin program-program sendiri, agak ribet sih kalau kita mau bikin custom tools gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini tools-toolsnya misalnya contohnya ada web search, code interpreter, file read dan seterusnya. Kalau skill kayak YouTube strategist, SEO expert, content auditor dan seterusnya. Ini adalah perbedaan-perbedaannya. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih paham ya apa yang perbedaan antara skills dan juga tools. Jadi kalau dari di sisi diagram kayak gini ya, ibarat kayak kalau skills itu dia adalah orang yang ngerti tentang bagaimana caranya menyusun strategi aksi. Kalau tools adalah alatnya untuk bisa dipakai sama si skill ini untuk bisa melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ingatnya gitu aja ya. Oke, terus habis itu berikutnya di sini adalah hubungan skills dan tools. Skill tahu cara, ya ini tadi gue baru bilang kan, tools bisa melakukannya, agent yang efektif. Contohnya tadi adalah skill YouTube strategis, tahu cara riset tren, menyusun judul viral dan juga membuat thumbnail strategi. Tapi untuk melakukannya, skill ini menggunakan tools seperti web search, image generator dan juga code interpreter untuk bisa menjalankan atau memberikan outputnya kayak gitu ya. Ibarat kayak masak kan butuh panci, butuh penggorengan, butuh minyak segala macam kayak begitu-begitu. Itu dimaksud sebagai tools kalau skillnya adalah skill masak. Skill tanpa tools sama dengan tahu tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tools tanpa skill bisa doing tapi tidak tahu caranya gimana gitu ya. Jadi kamu butuh keduanya untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, struktur sebuah skill gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah skill adalah sebuah package yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, biasanya kalau di dalam kita ngomongin agentic AI, strukturnya bentuknya biasanya kayak gini. Ada skill.md, di mana skill.md ini berisikan tentang instruksi utama, role, workflow atau aturan-aturan tentu yang harus dilakukan sama AI gitu kan. Kalau references artinya ada data, referensi dan juga template gitu ya. Isinya apa nih? Contoh-contoh, use case, tadi kasus dan seterusnya gitu kan. Atau ada rules juga ya, lu boleh ngelakuin apa, lu nggak boleh ngelakuin apa, macam-macam lah ya. Di references itu bisa kita masukin apapun gitu ya, data gitu, CSV file segala macam itu juga bisa dimasukin ke dalam references. Habis itu di sini juga ada yang namanya adalah script adalah suatu kode pendukung yang bisa dilakukan ya, itu entah itu dalam bentuk Python, JavaScript dan lain-lain. Tapi kalau buat sekarang ya, buat teman-teman yang udah menggunakan AI, teman-teman nggak harus tahu lagi tentang bagaimana cara menulis coding secara utuh. Sebenarnya AI udah jago banget buat melakukan kayak gitu kan. Tinggal lo ngikutin proses ini aja, belajar sama gue nih AI agent gitu. Teman-teman nanti AI-nya akan generating semua code-nya. Jadi ini cocok juga buat pemula yang nggak ngerti apa-apa gitu kan, nggak ngerti coding gitu kan. Itu juga bisa belajar ini lalu kemudian bisa mempercepat workflow-nya jadi lebih cepat. Itu yang ketiga. Yang keempat ada namanya aset. Ini file pendukung lainnya yang isinya biasanya gambar, video, whatever kayak gitu ya. Contoh-contoh lah biasanya. Habis itu berikutnya ini ada penjelasan-penjelasannya. Ini file pendukung gambar, font, konfigurasi dan seterusnya. Ini tadi udah gue jelasin semua ya, kurang lebih gitu. Nah, contoh isi skill adalah hashtag skill YouTube strategis. Gini, oke, daripada teman-teman ngawang kan di bentuk strukturnya kayak begini, sekarang gue kasih lihat aja salah satu skill bank gua gitu ya. Oke, jadi ini adalah salah satu skill bank gua. Ini gue bikin satu project namanya adalah Hotman, terinspirasi dari seorang lawyer yang keren banget yang punya banyak aspri, namanya adalah Hotman Paris gitu. Jadi dia punya kemampuan yang cukup
punya banyak skill set gitu ya. Dia adalah seorang artis, dia adalah seorang apalagi lawyer, dia adalah orang yang jago public speaking dan seterusnya. Makanya gue bikin nama projectnya adalah Hotman di sini ya. Ini ngaco-ngaco gue lalu gue aja sih. Nah, jadi di dalam Hotman ini gue ada banyak banget skill-skill yang kemudian gue pakai untuk berbagai kebutuhan ya, terutama pada saat gue mau bikin konten, terutama pada saat gue bekerja gitu kan, terutama pada saat gue ya macam-macam sih gini ya. Di sini ada ngurusin Vault gitu ya, bikin produk digital segala macam, terus ada juga skill buat melakukan riset. Waduh, macam-macam nih, gue kalau jelasin satu-satu meledak mulut gue lagi kan. Ini banyak banget ini kan, untuk bikin YouTube report, untuk analisa meta ads. Waduh, macam-macam lah skillnya, ini banyak banget yang ada di sini kayak gituan. Jadi kayak gitu. Jadi kurang lebih beginilah bentuknya skill ya. Kalau kita ngelihat secara struktur di dalam skill tuh isinya ada apa kayak begini. Nah, gue bongkar satu aja nih. Salah satu skill yang paling sering gue pakai namanya adalah Vault Write. Dimana di dalam Vault Write ini isinya adalah bentuknya kayak gini. Ini namanya adalah front matter gitu ya. Ini kalau gini deh, kan tadi kita ngelihatnya ada yang namanya MD file gitu kan. MD itu artinya adalah markdown file gitu ya. Ini adalah suatu format atau struktur extensions dari sebuah dokumen ya. Kalau teman-teman ngeliat biasanya ada apa ya, doc .docx, dokumen extended gitu ya. Ada .csv, ada .xls. Nah, ini .md ini adalah markdown file. Markdown dokumen yang dimana fungsinya adalah untuk bisa membuat sebuah dokumen yang sangat sederhana, yang orang sekali lihat aja ngerti kayak begini, lalu kemudian tapi dia bisa menyimpan suatu format tertentu ya. Ini namanya adalah .md, itu artinya itu markdown file. Jadi kalau lu lihat ini namanya .md, itu lu gak bego-bego amat, namanya markdown. Nah, di dalam .md ini namanya adalah front matter. Front matter itu adalah atribut dari dokumen tersebut. Jadi kalau teman-teman ngelihat gitu ya, ada skill.md, teman-teman buka, lalu di sini ada tulisan name, ada descriptions gitu. Artinya ini adalah front matter atau atribut dari dokumen ini. Kalau konteksnya ini adalah dokumennya skill, artinya nama dari skill ini adalah Vault-Write. Oke, descriptions-nya ngapain? A guide for creating an engaging beginner-friendly content and saving it to the specific vault. Itu dan seterusnya ya. Jadi ini kurang lebih begitu ya. Ini teman-teman ngelihatnya, kalau misalnya teman-teman ada dikasih nih skill.md dari mana kayak gitu kan, atau download dari mana, teman-teman bisa ngelihat itu namanya apa, deskripsinya apa, ngelihat dari front matternya yang ada di sini. Lalu kemudian berikutnya bawah-bawahnya ini isinya adalah instruksi dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian di sini ada references juga. References fungsinya adalah untuk bisa memberikan ya dokumen-dokumen referensi. Kalau di sini scripts fungsinya adalah untuk bisa melakukan eksekusi script gitu ya. Misalnya contoh di sini ada suggest file names dan seterusnya kayak gitu-gitu ya, untuk bisa menulis judul gitu ya, konten ini sesuai dengan formatnya. Balik lagi gitu ya, ini adalah skill-skill yang ada, yang mungkin nanti sebentar lagi gue juga akan rilis juga ke dalam Kreator Viral. Jadi lo akan lihat nih seberapa gokilnya gue bikin suatu kursus ya. Di dalam ada berbagai macam tools banget, ada berbagai macam AI Jam, ada materinya, ada 700, ada berapa ya, udah 400 sekarang hampir gitu kan. Itu gila banget ya. Lo ceklah linknya di description di bawah, lo akan lihat betapa gilanya gue bikin kursus. Dan gak akan ada yang bikin yang kayak gue harganya segitu, gak akan ada ya. Lo gak akan ketemu kayak gitu. Jadi ini juga nanti ya, balik lagi ya, gue pengen masukin ke dalam khusus Kreator Viral. Jadi so stay tune, subscribe, nanti lo akan lihat ini skill-skill ada di dalam Kreator Viral gitu ya. Terus habis itu berikutnya, jadi kurang lebih skill adalah bentuknya atau strukturnya tuh seperti ini. Jadi teman-teman gak bingung lagi ya, kalau ada inian teman-teman bisa lihat itu skill tuh bentuknya gini. Kalau mau ngelihat bentuk yang lebih terformatnya, betul lebih terbacanya, bentuknya kayak gini lah ya, ini dan seterusnya, analyze content whatever bla 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 kayak gitu tuh ya. Jadi ini dimaksud dengan struktur dari skill. Jadi bentuknya tuh seperti ini gitu ya. Terus abis itu berikutnya sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah role. Ini sebenarnya kamu adalah strategis YouTube berpengalaman 10 tahun, cuman kayak begini doang ya. Ini sebenarnya ada tekniknya untuk bisa membuat sebuah desain skill yang bagus ya. Ada role, ada workflow, ada rules, ada apalagi macam-macam sih. Bagaimana caranya
ada rules, terus ada apa lagi, ada scripts macam-macam ya. Cuman balik lagi ya, di awal ini gue cuman mau kasih lihat tentang bagaimana apa itu skill, strukturnya seperti apa, dan apa kegunaan skill. Mungkin nanti kalau benar-benar mendesain skillnya seperti apa, stay tune, subscribe, nanti gue akan jelasin lagi di video-video berikutnya gitu ya. Jadi role adalah bagaimana cara kita bisa mendesain si AI ini untuk bisa dia tuh sebagai apa gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah workflow-nya, ini tugasnya dia biasanya melakukan apa. Kita bisa bilang di AI-nya analisis niche channel, riset tren dan komputer, buat strategi konten bulanan, 4 susun judul, dan plus thumbnail konsep. Lalu kemudian berikutnya rules adalah selalu gunakan data bukan asumsi. Kayak tadi gue juga bikin rules yang namanya adalah file name-nya harusnya strukturnya seperti ini, lu nggak boleh bikin struktur file name-nya selain dari ini, itu juga bisa dilakukan. Sertakan sumber referensi, selalu kayak begitu juga. Nah itu ya, misalnya mau dibikin juga kayak bentuknya ada admonitions-nya seperti ini, itu juga bisa dibikin juga, bisa didesain seperti itu gitu ya. Jadi itu kalau pada saat kita mau mendesain sebuah skill yang bentuknya kayak gitu. Nah cara mendapatkan dan juga menginstal skill gitu ya, jadi ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan skill package. Yang pertama built-in skill atau bawaan dari platform. Setiap platform sudah menyediakan beberapa skill bawaan, biasanya langsung aktif tanpa perlu diinstal, misalnya kayak Gemini Deep Research, ChatGPT Web Search, dan seterusnya, itu biasanya udah ada. Tapi kalau teman-teman pakai agent yang ada di dalam komputer teman-teman, itu biasanya skill-skillnya belum ada, teman-teman harus bikin dulu skillnya gitu ya. Nanti gue jelasin lagi gitu ya. Oke, jadi yang pertama. Yang kedua adalah community skill, buatan komunitas. Ini biasanya teman-teman cari di internet segala macam, ada yang share skill segala macam, tinggal di download lalu kemudian bisa dipakai sama teman-teman. Itu yang kedua itu ya. Atau mungkin ya teman-teman bisa beli kursus gue namanya Kreator Viral, linknya ada di deskripsi di bawah. Nanti teman-teman tinggal buka aja ya kursusnya, nanti di situ akan udah ada pre-made atau built-in skillnya yang udah otomatis teman-teman bisa pakai gitu kan. Udah enak, kurang enak apa gitu kalau lo masih kayak wah gokil sih. Lihat aja deh, gue daripada banyak ngomong, ntar teman-teman cek aja sendiri, linknya ada di deskripsi bawah. Oke, habis itu biar kita yang ketiga adalah custom skill atau buatan sendiri. Ini juga bisa sharing-sharing dari teman segala macam. Ini gue akan kasih lihat ya salah satu skill yang gue bikin namanya adalah skillnya Hotman, itu adalah fault right gitu ya. Nah ini kamu membuat skill sendiri yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Ini yang paling powerful karena 100% bisa disesuaikan dengan alur kerja kamu. Contohnya adalah skill kreator viral Indonesia yang memahami tren lokal dan seterusnya. Oke, jadi kita langsung aja ya contohin apa sih kegunaan skill dan bagaimana cara pakainya. Tadi kan udah lihat ya bagaimana struktur skill segala macam bla 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 dan seterusnya. Sekarang gue akan mencontohkan ya salah satu use case atau studi kasus konkret tentang bagaimana caranya kita bisa menggunakan skill ini untuk bisa mengakselerasi pada saat kita mau bikin konten. Nah di sini contohnya tadi kan gue udah list out ya, banyak banget tuh list skill gue kan banyak banget ya. Ada fault right, fault editor, ada fault digest, fault explore, fault query dan seterusnya. Tapi ini gue contohin salah satu lagi yang bisa teman-teman pakai untuk bisa mengakselerasi, namanya adalah fault playlist, di mana teman-teman bisa mendesain suatu skill namanya adalah fault fault playlist, di mana kemudian di sini ya. Jadi oh ya by the way ini gue pakainya anti gravity ya. Kalau teman-teman belum tahu nih apaan, teman-teman bisa download di antigravity.google di sini, terus klik download, terus habis itu udah download install ya kayak gini. Ini adalah AI agent yang ada di dalam komputer teman-teman, bisa jalan lokal gratis, bisa pakai Gmail teman-teman. Oke. Nah, habis itu berikutnya kalau teman-teman udah punya list of skill yang bisa teman-teman yang list up udah punya custom skill, teman-teman tinggal bilang kayak gini aja di sini, nanti pas udah dibuka ini tinggal bilang aja gini /fault playlist misalnya kayak gini, nanti tinggal ini bisa start fault juga, teman-teman bisa lihat ya di sini ada berbagai macam fault apa aja yang bisa dipakai sama teman-teman kayak gitu kan, jadi itu. Nah terus juga habis itu fault playlist pasti path-nya kemana, habis itu nanti dia bikin playlist based on konten yang ada di dalam pad ini gitu kan. Kalau lo pakai AI Gemini Jam, lo akan repot karena lo harus copy paste. Kalau pakai AI agent ini, lo bisa pakai kayak gini, vote playlist padnya apa ini, terus lo buka lagi ya chattingan baru, terus ya udah lo ngobrol aja terus ya. Lo bisa bikin 5 sesi sekaligus. Jadi lo bisa bikin 5 konten playlist ya, 10 konten each itu langsung secepat itu gitu kan. Mungkin bisa lu bisa generate 50 konten dalam jangka waktu kurang dari 5 menit dengan cara modelnya kayak gini. Dan semuanya sudah terstruktur semua ya, sudah benar-benar literally terstruktur gitu kan. Gak ada videonya udah ada kayak begininya gitu kan, admonitionsnya tadi.
Terus juga di sini udah ada berbagai macam struktur outputnya, semuanya udah ada. Jadi segitu enaknya dan segitu cepatnya sekarang kalau misalnya kita mau pakai agent AI agent dan juga menggunakan skill. Jadi kalau kita mau menggunakan skill nanti buat teman-teman ya, tinggal pakai ini doang, buka ini namanya adalah AI agent toolsnya di dalam komputer, tinggal pakai slash, lu kemudian apa nih gitu kan skillsnya, namanya Vault tadi gitu kan, atau slash YouTube report. Ini juga bisa dipakai sama teman kalau teman-teman YouTuber segala macam pengen generate report segala macam, otomatis nanti di generate sama YouTube reportnya nanti akan otomatis bisa di generate di sini kayak gitu ya, dan seterusnya lah ya. Jadi kayak gitu ya, itu baru sedikit aja ya, itu yang bisa gua kasih lihat tentang skillsnya ya. Gua lagi nyiapin lagi skillsnya, gua lagi melakukan ideation lagi, mungkin bisa sampai 100 atau 200 kali skill yang bisa teman-teman pakai, yang bisa teman-teman eksplorasi lagi untuk bisa bikin konten jauh lebih kencang lagi. So stay tune, link di deskripsi di bawah, cek sendiri gitu ya. Oke, so langsung aja kita balik lagi ke dalam materi. Itu adalah beberapa custom skill yang teman-teman bisa pakai ya. Kalau ini contoh lagi gitu ya, untuk generate playlist. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin playlist itu bisa secepat itu. Habis itu berikutnya di sini ada perbandingan cara mendapatkan skillnya, built-in, community, custom ya. Itu tadi udah gue jelasin semua gitu kan. Intinya adalah kayak gini ya. Jadi mulailah dari built-in skill dulu untuk memahami cara kerjanya, lalu bereksperimen dengan community skill, dan akhirnya kemudian bisa bikin custom skill kamu sendiri. Oh ya, by the way, kalau teman-teman sebenarnya ya bikin skill itu sederhana gitu kan. Teman-teman kalau udah buka pakai agent, udah install ya tadi misalnya anti gravity gitu ke dalam komputer teman-teman, tinggal bilang aja, tolong buatkan gua skill untuk bisa bikin hook konten YouTube gitu kan, udah beres. Ada yang fungsinya adalah dia harus membaca file di suatu spesifik tempat tertentu, lalu kemudian dia akan bikinin 10 hook buat gua. Cuman begitu doang gitu kan bikin skill sebenarnya gitu kan. Jadi tinggal teman-teman masukin kata-katanya di sini, buatkan gua skill untuk generate misalnya apa? Generate 10 hook untuk konten YouTube gue. Gitu, kayak gitu doang sebenarnya. Cuman balik lagi, yang gua kasih lihat di sini gitu kan. Misalnya kalau teman-teman mau compete sama yang ada di sini gitu kan, apa sih namanya ya, skill-skill yang ada di sini, teman-teman nggak akan bisa gitu. Karena skill-skill ini gua sedang mendesain lagi salah satu sebuah sistem arsitektur AI yang bisa melakukan namanya self learning gitu ya, atau namanya adalah loop engineering, di mana skill-skill ini akan secara otomatis ya memperbaiki dirinya sendiri, menganalisa, mengkritik outputnya sendiri, lalu kemudian dia akan ya udah melakukan iterasi secara terus menerus sehingga outputnya menjadi hasil output yang paling bagus. Dan ini terus running keep on 24/7 ya, kalau yang sekarang gue lakukan ya, dia keep on running 24/7. Makanya gue sekarang gue siapin dulu ya skill-skillnya sebelum gue rilis ke dalam kreator viral. Makanya yang beli kreator viral tuh udah gila banget sih dapatnya gitu kan. Dapat ginian yang benar-benar AI-nya tuh atau skill-skillnya ini semua sudah di tone down sama AI-nya sendiri. Jadi dia melakukan tektokin segala macam kayak gitu. Lu nggak akan bisa ngejar skill yang gua bikin di sini. Ini gila skill-skillnya segala macam kayak gitu ya. Jadi balik lagi final call buat teman-teman, linknya ada di deskripsi bawah. Kalau lo mau gitu kan sebelum harganya naik ya untuk dapetin skill-skill ini gitu kan, gua nggak bakal nungguin lo. Kalau kuotanya udah cukup penuh gitu kan, gua akan naikin harganya karena gua pengen bikin lagi yang lebih banyak lagi gitu. Cek link ada di deskripsi bawah. Udah, come on man. Lu gak akan pernah dapet sesuatu hal yang sebagus apa yang gue offer gitu kan. Lu cek aja sendiri di luar sana gitu ya. Oke, so itu aja sih ya, sedikit promosi lagi ya buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaatnya dari apa yang gue jelasin ini, yaitu adalah AI agent skill, supaya teman-teman gitu kontennya bisa jadi jauh lebih cepat. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, supaya banyak lagi teman-teman yang lain juga bisa mendapat manfaat dari sini. Kalau teman-teman mau ngobrol sama gue, di situ ada website gue juga di onsulat.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa langsung ya. Terima kasih telah menonton. Oke, bye.